di Kementerian Agama. Nah, dan kemudian untuk kekurangan 226 atau 227 ini hampir, itu SOTK-nya berapa, kebutuhan SOTK-nya. Jadi maksud saya agar kita tidak terlalu jauh begini. Itu maksud saya kan. Kalau kita mau bedah secara kasar aja, APBN 2023 berapa, untuk PHU 2024 berapa, 2025 berapa, kita sudah bisa melihat perbandingannya. Ya kan? Itu. Terima kasih Ketua. Mudah-mudahan dipahami. Iya, kita pahami, bukan tidak paham. Ini pemerintahnya aja nih. Badan seperti itu sudah 1 jam berunding tetap 129. Tapi jangan berpikir MOU mengalokasikan anggaran bisa kita buat di sini. Kami tidak mau. Jangankan antar badan, kembali lagi saya ingatkan, jangankan antar badan, antar dirjen pun harus ada persetujuan, pengalokasian, pergeseran. Baru bisa. Itu hak budgeting namanya. Mau berunding dengan Menteri Keuangan harus disahkan di DPR. Jadi total tidak ada anggaran persiapan haji 2026. Nah, kalau setuju dengan posisi anggaran yang dialokasikan, tapi kita buat beberapa pasal bahwa Komisi 8 tidak terlibat dengan penganggaran itu. Sebetulnya dengan hak budgeting itu, dengan pasal 51 ini, kita bisa mengurai lagi satu-satu, kita tarik. Nah, sekarang bagaimana? Kami yang membuka atau bapak-bapak yang kembali lagi, trilateral meeting ke pemerintah? Pimpinan. Apalagi Bu? Boleh menanyakan nggak? Hanya ingin penegasan, ya. Hanya ingin penegasan saja supaya ada bayangan di kita dengan anggaran 129 seperti yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara Haji. Artinya kan tadi menyampaikan bahwa dia tidak bisa maksimal untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Tadi kan seperti itu ya. Karena ya. Ya, habis ya. Ya. Tidak ya. Nah, artinya begini. Kalau bicara seperti itu, tadi kan disampaikan oleh BPH bahwa ada yang namanya satker tingkat provinsi, satker asrama, gitu kan, satker tingkat kabupaten kota. Kemudian ada Biro Perencanaan Organisasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Hukum, Biro Keuangan dan Umum, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat. Nah, yang namanya biro-biro dan lain-lain ini mereka kerjanya mulai kapan? Anggarannya di mana? Karena kalau berdasarkan yang disampaikan dari materi yang Bapak-Bapak sampaikan kepada kami, itu di anggaran 267M. Kalau itu di anggaran 267M, artinya yang mempertanggungjawabkan keuangan 129 siapa? Gitu loh. Jadi ini nggak nyambung juga nih. Ini jadi anggaran 129 dengan anggaran 267 harusnya menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan nih pimpinan. Karena di dalamnya ada inspektorat, ada pusat data informasi, ada biro sumber daya manusia dan hukum, ada biro keuangan, gitu loh. Nah itu saja pimpinan, terima kasih. Oke. Tapi izin Pak Ketua, Pak kanan. Wih, apa Dikit lagi, apa Pak? Bisa Pak? Bisa Pak? Oke, baik, makasih Pak pimpinan. Setelah tadi kami menunggu lama sekali perundingan antara BPH dengan Dirjen Haji. Kami pikir ini sudah selesai. Ternyata di antara Bapak itu tidak kesepakat. Nah, sekarang kita kembali kepada Pak Menteri Agama. Solusinya bagaimana Pak? Soalnya semuanya tanggung jawabnya Bapak gitu.
BPH ini juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam pasal itu dibunyikan seperti itu. Lalu solusinya bagaimana? Ya jelasnya tadi sudah digariskan dalam sisi undang-undang, segala sesuatu perubahan anggaran minta persetujuan Dewan. Tadi katanya ada MOU. MOU itu tidak bisa juga ada pengetahuan Dewan gitu. Saya rasa demikian Pak Pimpinan. Terima kasih. Ya, baik. Apakah bisa kita setujui, kita serahkan kembali ke pemerintah untuk menyampaikan statement di hadapan forum rakyat kita ini bahwa yang bertanggung jawab tentang pengalokasian, tapi itu tidak bisa Pak, pasalnya di sini ketoknya gimana? Ketua izin, Ketua mohon izin Ketua. Ya. Izin Ketua. Ya. Ingin menghindar dari persoalan untuk disalahkan, tapi ternyata nggak bisa, ketoknya di sini Pak. Ya, Ketua. Jadi besok kita sahkan nggak ada anggaran yang akan datang gimana? Izin Ketua. Ya, begini Pak Ketua. Kita hanya ada dua pilihan. Saya pikir rapat kita malam hari ini kita memberikan dua pilihan. Yang mencarikan kekurangan untuk menjamin sukses Haji 2026 itu Komisi 8 bersama kementerian atau kementerian sendiri yang mencarikannya. Kan dirjen di Kementerian Agama kan bukan hanya PHU, ada dirjen-dirjen lain. Tapi boleh nggak kita berdasarkan undang-undang menggeser dari dirjen lain? Pimpinan, sedikit bicara pimpinan. Wah ya, apa yang dia Proji? Terima kasih. Saya mengkaji dari pertama. Ini tidak ada titik temu. Karena dari Kementerian Agama sendiri, ini tarik ulur. Saya mencermati dari seluruh anggaran yang ada. Dan saya sudah belajar dengan pimpinan tadi. Apakah pasal ini bisa dibuka semua? Bisa, setelah 30 hari disahkan anggaran APBN. Kita nggak mau buka Pak Menteri. Saya pikir kalau kita sepakat pimpinan, besok kita kan paripurna. Kita tunggu mereka jam 2 harus ada jawaban. Kalau ini mau terus, ini sampai subuh, ini bisu semua, karena nggak ada yang mengalah. Dirjen Haji, saya pikir mana dana kamu ya kasih ke sini dong. Nanti dari Dirjen ini Bimas Kristen kasih ke sini dong. Ini berunding lah, kasihan Pak Menterinya yang bertanggung jawab terhadap anggaran ini. Dan kami tidak akan mengesahkan ini Pak Menteri. Soal MOU tadi, tidak ada anggaran sepeser pun yang berkaitan dengan APBN disahkan oleh DPR. Itu kami pertegas. Tidak ada rundingan Anda dengan Menteri Keuangan, tidak ada rundingan Anda dengan Bappenas yang ada di sini mengesahkannya. Saya pikir begitu pimpinan, kalau kita sepakat, kita skor sampai besok pagi, biar mereka begadang, kita mau lihat besok. Saya kira ya untuk menghindari langkah-langkah kita ke depan, ada baiknya Pak Menteri, kami beri kesempatan untuk menjelaskan lagi ke Menteri ya Perencanaan Pembangunan. Ya nanti kita cari lagi lah harinya untuk kita minta izin lagi mensahkan berikutnya. Apa boleh buat? Bisa enggak itu? Ya boleh, boleh. Yang penting ada solusi. Tapi terkecuali Badan nggak siap ya? Badan udah siap nih? Izin pimpinan, dalam posisi kami tentu sejak awal tadi saya sebutkan bahwasannya kami given. Nah, setelah kami masuk di badan, tentu kami berhitung ulang, apalagi SOTK kemudian muncul. Ternyata itu kurang. Nah, terkait dengan itu kan tadi saya sebutkan karena given kami minta tambahan, namun kan tidak memungkinkan untuk ditambah. Nah tentu kami tidak ingin dalam posisi badan tidak bisa bekerja secara efektif, tapi kami menginginkan penyelenggaraan haji tentu sukses. Itu catatan pentingnya. Nah oleh sebab itulah ini perlu solusi
dalam konteks kami itu ya solusi gimana caranya supaya badan ini bisa bekerja dengan efektif, jalan, namun uangnya ada begitu loh. Jadi dari sisi 129 itu relatif tidak bisa di cover. Tapi kalau kemudian ada keputusan kemudian ya kami harus jalani dengan 129 itu ya. Tadi kami sebutkan ini given ya kami berusaha semaksimal mungkin dengan catatan jangan ditagih untuk beberapa hal kepada badan. Karena kan penyelenggaraan ini 2025 itu sepenuhnya di Kementerian Agama. Kami kemudian melakukan tugas-tugas dukungan. Nah, tadi yang terkait dengan persiapan 2026, kami kira tadi setelah berembuk bisa di cover menggunakan MOU. Ternyata kan kemudian tidak bisa. Nah, itu yang kemudian jadi bottlenecking sekarang. Kami sendiri kemudian tidak menemukan solusinya. Jadi dalam posisi itu karena tidak bisa MOU, kemudian batas waktu kita hari ini, kalau tidak kemudian nanti anggaran kita diblokir, malah itu lebih merepotkan lagi bagi kami dan juga bagi penyelenggaraan haji di 2025 ini. Kira-kira begitu. Pimpinan. Nah, apa Pak Wahid? Saya kira begini, ini tadi badan sudah bicara ya, Pak Sekjen sudah bicara. Ini solusinya adalah tanggung jawab anggaran di kementerian, di Pak Menteri. Saya ingin mendengar ya dari Pak Menteri, mendengar apa yang solusi yang akan diberikan pada masalah keruwetan ini kan. Jadi mohon Pak Menteri, ini ada statement dari Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ini di DPR ini bukan ingin urusan mendikte Bapak, enggak. Tapi ini saya pakai tugas kami dari pengawasan dan sesuai dengan Kepres itu 152 154 bagaimana itu supaya mereka ini badan sudah bisa bekerja. Apalagi kepentingan ini 2026 ini mereka harus bisa jalan kan begitu. Jadi mohon untuk statement Pak Menteri apa yang disampaikan pada kita ini. Terima kasih pimpinan. Ya, tadi saya sudah mengusulkan itu ya. Masih ada usulan lain? Oke, kita beri kesempatan sama Pak Menteri untuk memberikan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mohon maaf ya. Sebetulnya ada dua hal yang kita inginkan bersama pemerintah dengan Komisi 8. Pertama ingin tuntas persoalan keuangan haji dan yang kedua kita ingin menetapkan kepastian nanti penyelenggaraan berikutnya angka-angka yang ONH-nya itu loh Pak. Dan ini kita juga dikejar waktu. Tapi ternyata banyak sekali yang terjadi di luar bayangan saya. Namun demikian, yang kedua saya ingin pelajari juga bahwa angka-angka sebetulnya yang pernah disusun ini, itu ketika disusun waktu itu belum ada badan, ya kan Pak. Angka ini perencanaan dilaksanakan pada tahun yang lalu. Ketika pada waktu itu belum ada bayangan bahwa badan itu akan ada. Nah, sekarang tiba-tiba pemerintah melihat dengan suatu pertimbangan tentu matang bahwa harus ada badan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini izin Pak Menteri, di dalam keputusan memutuskan anggaran 2025 ada dua klausul menyebutkan anggaran yang diputuskan 2025 ini akan menyesuaikan dengan kebijakan Presiden. ya, Itu sudah direncanakan, Pak. Tapi karena badannya tidak ada, maka tidak disebut besaran alokasinya.
Tapi dalam penetapan anggaran itu sudah disebutkan akan ada pembelahan. Itu sudah ada, gitu Pak. Itulah Pak, jadi karena di tengah jalan, apalagi di bagian akhir perjalanan tahun ini, muncul badan, tentu di sini juga ada semacam double anggaran ya. Satu sisi PHU harus menjalankan tugasnya, ada dirjen dengan segala macam eselon 2-nya di situ, tapi juga ada badan dengan segala kelengkapannya juga harus punya anggaran untuk itu, sementara anggaran tambahan tidak ada. Jadi persoalannya kan di situ. Nah, jadi Pak siapa tadi menyebutkan bahwa ya, Pak Hasan Basri tadi, mana tugas Dirjen PHU dan mana tugas badan, dan pertanggungjawaban keuangannya pun juga itu, ya itu tadi ujung pertanyaannya itu sampai ke sini juga ya. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya kita konsisten dengan Kepres atau persepakatan kemarin bahwa tahun ini adalah masih dilaksanakan oleh kementerian, dan untuk badan sementara menjadi pendukung dulu sambil menunggu kelengkapannya dan periode efektifnya nanti tahun akan depan, barangkali mungkin persoalannya tidak serumit ini. Nah, tapi karena kita akan memfungsikan badan ini lebih awal, dan badan juga kelihatannya sudah akan siap untuk itu, ya persoalannya berikut, tidak ada tambahan dana dari sumber dana. Nah, jadi kita akan peras, kami coba tadi mendiskusikan dengan teman-teman, ini mau diambilkan dari mana, ini nanti kan ada gaji, tidak mungkin bisa dipotong. Kemudian juga ada SBSN, itu juga agak sulit untuk dipaksakan ke situ. Nah, jadi karena ini adalah sudah malam seperti ini, kami agak sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah yang lain. Maka itu kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon waktu dalam waktu sangat singkat, besok misalnya, kami akan kembali lagi menjumpai Bapak pimpinan. Izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, diizinkan pimpinan? Ya, udah, langsung izin. Siap. Saya mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai Pak. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak. Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu. Saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu. Pak Sekjen juga. Kok persoalan ini begitu rumit Pak? Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir, gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini yang babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu. Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak.
Ini soal umat, Pak. Soal jamaah haji, Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik-menarik, gengsi, ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025, Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja. Kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BP Haji menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga, Pak. Nah, yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BP Haji sesuai dengan anggaran yang diusulkan dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih, Pak, secara misalnya contoh saja di sana yang nerima siapa nanti, BP Haji atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji, Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini, Pak Sekjen. Di depan mata loh ini, Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses, Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta. Ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya, Pak Ahmad. Bagaimana, Pak Ahmad? Nah, kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti, Pak. Nah, luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit, Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini, Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BP Haji kau sekian anggaran kau, selesai. Dirjen kau laksanakan ini, BP Haji kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah, persoalan nanti 2026 baru nanti BP Haji intervensi. Baru ambil alih, menurut saya seperti itu, Pak. Kami dari fraksi PAN, Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali, Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini, Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BP Haji mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BP Haji juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke? Enggak. Gitu. Nah, izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini, Pak, gitu. Nah, tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami, Pak, gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat Muslim yang punya kepentingan terkait haji, Pak. Gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana, Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini, Pak, di tingkat daerah gitu. Nah, kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya gitu. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban, Pak. Gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut ya? Masyarakat. Pak Sigit cukup? Cukup pimpinan. Terima kasih banyak pimpinan. Mohon maaf Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ide-ide cerdas yang bermunculan dari para anggota memang ada pilihan-pilihan. Kalau kita sahkan malam ini, risikonya di 2026 kita akan sulit menghadapi perhajian kita. Tiba-tiba badan akan menyelenggarakan haji sepenuhnya. Resiko kita beri kesempatan tentu pemerintah akan kesulitan anggaran yang belum disahkan. Tetapi saya kira kita kasihlah kesempatan kepada Menteri untuk membawa rapat lagi dan kita agendakan secepatnya.
Tapi pertimbangan tadi yang dari beberapa para anggota yang baru saja disebutkan umpamanya. Oh, pimpinan terakhir nih, Pak. Bisa terakhir sekali. Mungkin ada solusi. Oh iya. Ya, Kak. Baik, pimpinan Pak Menteri. Silakan. Ini kan kekurangan kan 226 miliar, Pak ya. Nah, kami sarankan kepada Pak Menteri, ini dirjen-dirjen ini kan ada, Pak ya. Kan boleh disisir, Pak. Mana prioritas, mana yang bisa tidak dilaksanakan 2005. Walaupun sudah ketok palu, Pak. Jadi maksud kami, beberapa dirjen ini sehingga mendekati angka 226 untuk melengkapi BPH itu. Biasa itu, Pak, kita sisir kembali. Pengalaman kami gitu ya. Disisir, tapi hasil sisir itu harus dilaporkan ke Komisi 8. Terus yang 226 ini dari BPH juga disisir juga. Mana kira-kira yang sangat mendesak, urgensi, itu Pak. 226 kan belum kami sisir nih, Bu. Nah, jadi sehingga sama-sama tolak ansur gitu. Saya kira dengan kewenangan Pak Menteri, itu bisa Pak menyisir kembali, optimalisasi namanya, terhadap anggaran dirjen-dirjen ini gitu loh Pak. Itu pasti akan ketemu nanti. Jadi kewenangan itu ada Bapak. Maaf Pak. Kami kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pimpinan. baik. Pak Menteri, begini. Izin pimpinan. Oh iya. Pak pimpinan sebelum ke Pak Menteri. Sebelah kanan pimpinan. Ya, silakan Pak. Terima Kolonel. kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Kepala Badan Haji, Wakil Kepala Badan Haji, dan ada juga Pak Haikal yang saya hormati. Memang tadi disampaikan Pak Menteri, ini kan sudah semakin larut ini, semakin ngantuk, capek, pusing. Tapi sebenarnya semakin larut tuh ada ilham yang kita dapatkan. Tadi saya kira solusi terakhir dari Pak Pasha, kan Badan Haji ini kan di dalam Perpres itu kan dia sebagai pendukung. Badan Haji pun lahir, dibentuk itu di ujung dan waktu kita kan tinggal beberapa hari. Karena itu Badan Haji menyesuaikan saja anggarannya. Anggaran yang ada itu lebih diorientasikan kepada dirjen dan badan yang sudah ada di kementerian. Jadi Badan Haji itu dengan anggaran yang sedikit itu disesuaikan saja. Nanti tahun 2026 semua sumber daya keuangan itu baru diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun 2026. Tapi untuk hari ini Badan Haji itu seminimalis mungkin gitu. Kita menyesuaikan saja. Jadi saya kira tadi yang terakhir itu solusi yang paling ditawarkan oleh Pak Pasha itu saya kira itu pimpinan yang ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agama pimpinan. Jadi kita tidak perlu panjang lebar Pak, dari tadi sampai hari. Saya kembalikan pimpinan. Ya, kita perpanjang tanpa terbatas. Izin pimpinan. Pelan-pelan. Boleh Pak? Ya, silakan Pak Bidin Fikri. Nyesal saya tanpa saya mencoba pelan-pelan tapi tenang kita bisa selesaikan lah ini ya. Yang pertama, toh anggaran ini kan sudah diketok. Betul ya? Anggaran mana? Anggaran yang 78. Ya, maaf 79. Sudah kurang 1 T. Banyak gitu ya, sudah diketok. Saya bacakan aja nih. Tadi Pak Menteri sudah mencoba untuk kalau bisa besok rapat lagi, akan dikomunikasikan lagi begitu. Nah besok itu kan paripurna penutupan sidang. Itu, nah bisa diblok. Saya kira kita selesaikan malam ini. Ya. Mau kita sisir sama-sama atau sisir maksudnya. Atau kementerian yang menyisirnya. Karena apa? Saya bacakan ketentuannya. Pasal 227 paragraf 6 hak pengawasan ayat 3.
sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian atau lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBN ditetapkan di paripurna DPR. Bisa, satu dirjen aja bisa kita sisir nih. Bisa kita belanja ini pindahkan, ini pindahkan, ini pindahkan, bisa. Itu hak pengawasan DPR, Pak. Di Undang-Undang MD3, Pak. Bisa. Nah, lebih baiknya kementerianlah yang menyisirnya. Ya. Gitu ya. Kita beri skor, sisirlah sampai selesai, kita skor lagi. Baik, begitu ya. Ya, saya kira itu pimpinan. Terima Begini kasih. Pak Menteri, tambahan usulan yang 129 ini harus ada disebutkan persiapan 2026. Kalau tidak disebutkan, itu kesulitan nanti. Komisi 8 salah membuat alokasi anggaran ini. Jadi harus ada alokasi anggaran setelah diselesaikan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Berapa itu dibutuhkan? Pak Hilman sebagai Dirjen PHU, berapa anggaran yang dibutuhkan mulai dari September sampai Desember? Itulah yang harus dialokasikan di badan. Kemudian karena sifatnya adalah kita sebutkan perbantuan, salahnya kan nggak diserahkan ke kita MOU-nya seperti apa? Jangan-jangan belum ada. Maka anggaran yang disebutkan di sini ini menjadi anggaran persiapan haji di 2026. Operasional mereka melekat di Dirjen Haji. Melekat. Jadi perjalanan mereka tarik lagi dari yang ada itu. Di sini kan ada nih pembinaan umroh dan haji khusus. Sementara di Dirjen PHU masih ada seperti itu. Ya sudah, berarti yang ini tetap melekat di badan. Badannya ada di situ. Kasih anggaran lagi sama dia. Tapi anggarannya ada di PHU. Kalau menurut Pak Menteri tadi, ini kan masih penyelenggaranya Menteri Agama. Maka karena itu semua operasional yang ada di persiapan yang disebutkan Menteri tadi di sini, kita baca lagi nih. Nih, di halaman 21 Pak Menteri, bahannya Pak Menteri nih, bukan bahannya Komisi 8. Itu ada pembinaan umroh dan haji khusus, ada pelayanan haji dalam negeri. Semua perjalanan badan itu ada di sini. Anggaran ini ada di sini. Sementara 129 itu alokasi ya haknya mereka untuk bekerja dan persiapan haji 2026. Nah, kami tadi menganggap bapak-bapak itu sudah selesai tentang itu. Karena senyum-senyum bubar. Oh, udah selesai ini pikiran. Pikiran kami itu memandunya cukup lah. 2026 mana persiapan haji. Nah, sementara yang ini kalau sudah seperti itu, sampaikan ke badan. Sepanjang ini sampai selesai haji, operasional kalian ada di sini. Di anggaran ini. 129 alokasikan untuk gaji dan persiapan untuk haji 2026. Karena itu kami skor, tuangkan itu. Saya ingin menyampaikan Pak ya. Enggak, tadi ini, saya bukan tahu. Tadi sebelum Pak Menteri itu penjelasannya belum selesai, diputus oleh pasar. Gitu loh. Saya tadi baru koma Bapak. Belum selesai tadi penjelasan saya. Saya pimpinan, saya setuju. Ini Pak Menteri tadi itu belum selesai aslinya itu. Iya. Oh. Ya. Saya lanjut ya Pak. Jadi kami punya dua alternatif ya. Pertama penyisiran itu. Kami sepakat bahwa penyisiran ini tidak ada cara lain. Pertama yang kami akan sisir tentu yang pertama di sekitar
penyelenggaraan haji umrah dan termasuk plus ini. Dan yang kedua juga kami melihat di sini ada di Mas Islam, pendidikan, dan juga beberapa nanti kami akan ambil sedikit demi sedikit sampai nanti mencapai jumlah yang dibutuhkan di tempat yang lain. Tetapi nanti itu juga nanti saya akan konsultasi dulu dengan teman-teman. Siapa tahu nanti terlalu banyak kita potong, sementara ada hal-hal yang krusial juga di antara mereka. Jadi mungkin saya perlu dalam waktu 1 jam terakhir ini Bapak, izinkan kami untuk menyisir kembali ya, karena terus terang sebelum kami berangkat ke sini saya pikir nggak ada masalah. Ya, jadi sudah, ya karena ini angka-angkanya sudah seperti ini. Ternyata setelah Pak Ketua tadi membayangkan nanti tahun 2006 itu gimana, saya baru ngeh tuh, oh iya ya. Jadi mungkin sukses tahun 2005 ini, tapi tahun 2006-nya bisa gagal itu. Atau sebaliknya kita memperhitungkan 2006, tapi ini bisa terancam. Maka itu terima kasih Pak Ketua. Jadi saya betul-betul tanpa diperkaya di sini, dan insya Allah saya kira solusinya bisa kami yang akan mengambil alih Pak. Ya, tadi, Pak Menteri, catatannya menyisir alokasi anggaran dari dirjen lain harus hati-hati. Karena kami sudah mensahkan itu. Kalau terkait program, kami nggak setuju. Tapi kalau terkait perjalanan dinas, dokumen-dokumen, disilakan. Tapi kalau sudah program, itu kan sudah kita bahas kemarin, Pak. Statement Pak Menteri yang menyebutkan umpamanya perjalanan dinas, nongol sehari, ngumpet 10 hari, ya setuju kita Pak kalau yang itu. Tapi kalau sudah program, jangan Pak. Ya itu kan. Ya, kami yakin Pak, ini bisa sebetulnya solusi. Cuma ke Pak Menteri tidak dijelaskan. Sebetulnya kalau dari awal ini dijelaskan oleh staf Bapak seluruhnya tentang yang akan kita hadapi, itu bisa selesai. Lah, umpamanya yang tadi itu. Ya, kepala badan juga harus, ya ini kan penganggaran yang ini sebetulnya double-double juga. Sama kan ini. Pembinaan haji, pengelolaan dana haji, ini copy paste juga nih. Kalau seperti itu, ya sudah nempel aja di sini, nempel saja di sini nih anggaran ini. Yang 129 ini, maka Pak Hilman sebagai Dirjen Haji, sebetulnya anggaran yang disiapkan persiapan haji berikutnya itu berapa? Cukup nggak 129 dengan gaji-gaji mereka semua stafnya? Nah, ini yang kita. Sementara pelaksanaan mulai hari ini, mereka nempel di anggaran ini, anggaran yang sudah ada ini. Ya, itu ya, kami berikan waktu ya Pak Menteri. Ya. Izin Pak Ketua. Sekarang. Izin Pak Ketua. Izin interupsi Pak Ketua. Haikal Pak. Ya. Izin interupsi. Kebetulan kami di sini sudah tidak punya hak suara karena itu adalah antara Pak, mengetok anggaran ini nggak bisa hanya anggaran Bapak terkait dengan ini. Kalau Bapak tidak kepingin anggarannya ditetapkan, ya persilakan. Sepakat pimpinan. Kecuali Abah Haikal ini di Kementerian Sosial bisa pulang. Izin pimpinan, izin. Sedikit saja, sudah ditutup? Sudah? Oh, oke. Boleh? Baik, sedikit saja karena saya rasa ini penting sekali untuk memberikan penguatan kepada Pak Menteri begitu ya. Mengapa penting sekali untuk menambah anggaran bagi badan begitu. Bapak izin. Jadi saya melihat di halaman 8 ini Bapak dan Ibu, ini kita harus melihat tujuan kita membuat badan ini apa. Karena saya melihat bahwa program dukungan manajemen isinya adalah operasional, belanja pegawai, operasional perkantoran, itu lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan keumatannya. Itulah kenapa saya kira ini perlu sekali untuk ditambah Bapak. Ini kita lihat program dukungan manajemennya 66 miliar, sementara untuk keumatannya 63 miliar. Apa yang kita cari? Bubarkan saja Pak kalau begini.
Maka oleh karena itu tadi saya sepakat dengan pimpinan dan teman-teman yang lain bahwa tolong disisir dari Ditjen, khususnya Ditjen Haji begitu. Karena tidak boleh ada tumpang tindih di dalamnya, maka serahkan kepada badan yang kita sepakati bersama ini. Terima kasih pimpinan.